Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan teks. Ada beberapa teks yang akan saya jelaskan. Di dalam kurikulum 2013 terdapat beberapa banyak teks yang kita pelajari. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 di antara yang banyak tersebut, yaitu teks laporan observasi, teks eksposisi, teks biografi, teks diskusi, dan teks tanggapan deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan teks laporan observasi. Teks laporan observasi yaitu teks yang melaporkan tentang hasil dari pengamatan atau hasil dari penelitian, atau biasa disebut dengan observasi. Struktur teks laporan observasi ada 3. Yang pertama yaitu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Yang pertama yaitu definisi umum. Definisi umum merupakan keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan atau mengandung informasi umum. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang bagian-bagian yang dibahas di dalam melakukan observasi. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi tentang manfaat-manfaat yang dipaparkan di dalam teks tersebut, dan manfaat yang diambil dari hasil penelitian tersebut. Yang kedua yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang berisikan tentang gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Tesis merupakan bagian awal yang berisi tentang perkenalan topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu berisi tentang pendapat-pendapat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang penegasan ulang dari penulis. Nah, yang ketiga yaitu teks biografi. Teks biografi yaitu teks yang menceritakan tentang kehidupan seseorang. Struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, peristiwa, dan masalah, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Orientasi yaitu bagian awal yang berisi tentang pengenalan tokoh yang akan diceritakan. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Di dalam peristiwa dan masalah ini terdapat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh, baik peristiwa menyenangkan, menyedihkan, dalam mencapai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh tokoh di dalam teks biografi ini. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi yaitu pendapat penulis mengenai tokoh yang berada di dalam teks biografi ini. Reorientasi ini boleh ada di dalam teks biografi, boleh juga tidak ada di dalam teks biografi ini, karena tidak harus ada reorientasi dalam teks biografi. Nah, yang keempat yaitu teks diskusi. Teks diskusi memaparkan 2 pendapat sehingga 2 orang akan membahas tentang persoalan tersebut, sehingga memunculkan pembicaraan-pembicaraan yang disebut dengan diskusi. Struktur teks diskusi ada 3. Yang pertama isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga yaitu simpulan dan saran. Isu yaitu berisi tentang pengenalan tentang masalah yang akan dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi ini terdapat 2 argumentasi, yaitu argumen
mendukung dan argumen menolak, atau biasa disebut dengan argumentasi pro dan argumentasi kontra. Argumentasi yang ketiga yaitu simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini bagian akhir yang memaparkan kesimpulan dari argumentasi yang dikemukakan tadi. Yang kelima yaitu teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif yaitu teks yang berisi tentang menggambarkan sesuatu benda atau seseorang. Struktur teks tanggapan deskriptif ini ada 3, yaitu identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Identifikasi berisi tentang ciri atau ciri-ciri yang dimiliki oleh benda tersebut atau seseorang tersebut. Yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan pengelompokan benda-benda tersebut sesuai dengan kriterianya. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang bagian-bagian gambaran yang ada di dalam teks. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang mengenai tentang teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.